Oke, next. Teman-teman harus mengenal yang namanya modal plus verb. Nah, ini ya pernah diajarkan pasti ya sama guru bahasa Inggrisnya kalau belajar tenses ya. Modal. Modal itu terdiri dari beberapa kata seperti can, will, must, shall, should, dan sebagainya. Bentuk pertama dari penggunaan modal itu adalah modal plus verb one tanpa s atau es. Contohnya, the student goes to school every day. Ini bentuk kalimat yang tidak menggunakan modal ya. Dia kalimat biasa. Goes to school every day. Berbeda dengan kalimat yang pakai modal. Sini kita menggunakan will, modal will yang artinya akan. The student will go to school tomorrow. Siswa akan pergi ke sekolah besok. Will sebagai modals ketika bertemu verb, maka verbnya itu harus verb 1 ya, tanpa s, tanpa es. Nggak boleh verb 2 dan sebagainya. Harus verb yang murni. Will go to school tomorrow. Terus model yang kedua, modal plus verb ing, be plus verb ing atau verb 3. Modals yang bertemu dengan verb ing atau verb 3 harus dijembatani dengan be. Contohnya seperti ini. She will be arriving at 2 a.m. this afternoon. Perempuan itu akan sampai, akan tiba pada jam 2 pekan ini. Jam 2 siang ini. Contoh yang kedua, I will be invited. Yang ini tadi sama seperti tadi, to be plus verb 3. Ini karena be ya, ada be di sini. Maka maknanya itu pasif ya, diundang. Saya akan diundang by the committee. I will be invited by the committee. Jadi pola penggunaannya adalah modals bertemu dengan be lalu verb 3. Lalu bentuk selanjutnya ada modal plus be plus pelengkap. Contohnya, she will be happy. Perempuan itu akan senang. She will be happy. She will be happy if you bring her a book. Dia akan senang jika kamu membawakan dia sebuah buku. She will be here. Dia perempuan akan berada di sini. Jadi ini contoh penggunaan modal plus verb. Nah, ini tadi ya. Macam-macam modal itu dalam bahasa Inggris ada shall, will, may, must, dan can. Itu bentuk presentnya, bentuk sekarangnya. Sedangkan bentuk lampaunya adalah should, would, might, had to, dan could. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Fitri Khofifah mungkin? Halo Fitri? Iya Pak. Are you there? Belum ada Pak. Belum ada pertanyaan? Iya. Berarti paham ya? Berarti paham ya? Insya Allah Pak. Insya Allah. Coba saya mau tanya nih. Tadi ini ya. Kalau to be plus verb ing kan maknanya kata kerja yang sedang ya. Kayak ini I'm doing my assignment. Saya sedang do itu apa? Mengerjakan ya. Doing artinya sedang mengerjakan. Oke. Coba Fitri translate ini. Saya sedang. I am doing. Saya sedang tunggu dulu. Saya sedang belajar bahasa Inggris. I am doing study English. Oh, enggak. Doing-nya itu kan beda. Ini saya sedang belajar. Berarti belajarnya aja yang ditambahin. Doing itu enggak ada. I am studying English. I am studying English.
Oke. Oke, betul-betul. Coba lagi translate ya. Kan tadi I, sekarang she. Dia perempuan, she sedang memasak ikan. She is cooking fish. Oke, she is cooking Fish. fish. Oke. Satu lagi. Mereka sedang bermain bola. They playing football. They They. playing football. Jangan lupa to be-nya. Dia pakai am, is atau are. They are playing football. Oke. Oke. Good job. Jadi udah paham ya penggunaan to be plus ing-nya. They are Aku tanya lagi. They are playing football. Subjeknya yang mana? They They. Oke. Verb-nya? are playing. Oke. Nice ya. Berarti sudah paham ya, Fitri ya. Nice. Fitri. Insya Allah. Oke. Yang lain lagi nih. Siapa nih? Mau dites? Mau dites. Siti Nurkonia. Halo Siti. Iya, Pak. Ya. Ada pertanyaan nggak? Belum ada. Belum ada. Berarti paham ya? Insya Allah. Saya yang nanya ya. Oke. Saya nanya ya. Di bagian ini, to be plus verb 3. Ini kan artinya di ya. Verb 3 ketemu to be itu am is are artinya di. Coba kamu translate ini ya. Sayur dimasak oleh ibuku. Atau jangan sayur lah, apa ya? Ayam dimasak oleh ibuku. Bahasa Inggrisnya apa? Halo? Ayam dimasak ibuku ya, Pak? Seekor ayam. Ayam ya, ayam dimasak oleh ibuku. Verb 3-nya dimasak apa? Masak verb 3-nya apa? Cooking. Beda loh. Verb 3 kan ada cook. Tambah ed gitu kan? Oh iya. Nah, itu yang dibilang verb 3. Verb ing itu maknanya sedang. Kalau ketemu to be sedang. Cooking berarti sedang masak. Nah, ini saya minta verb 3-nya, cook-nya. Berarti ayam dimasak. Oke? Oke, silakan coba jawab. Bacanya cooked gitu, Pak. Cooked. Cook. Oke. Nah, ayam dimasak oleh ibuku. Berarti chicken cook my mother. The chicken, to be-nya apa kalau chicken? Seekor ayam. To be-nya apa? Kah, is kah, atau are? Chicken-nya pakai is, atau are? Harus ada to be ya. Nih kayak ini. Dia pakai apa? Pakai is ya, pakai is. The chicken is verb 3-nya cooked my mother. Cooked by ada oleh ya, by. Oh iya, by my mother. Oke, coba ulangi. Kasih lengkap. The chicken is cooked by my mother. Nah, itu udah benar. Jadi ada subjeknya, ada to be-nya, is are, terus verb 3 itu maknanya di ya. Digoreng, dimasak dan segala. Dan contoh-contoh lainnya. Oke, thank you.
Jadi ini ada contoh soal. Mungkin kita kalau waktu cukup kita coba jawab bersama di akhir. Kita jawab bersama ya di akhir sesi. Tapi ini masih ada beberapa penjelasan. Oke, next. Poin yang kedua yang harus teman-teman perhatikan dalam TOEFL adalah apositif. Nah, apositif sendiri artinya adalah noun phrase, frase benda yang menjelaskan noun atau benda sebelumnya atau sesudahnya. Syarat apositif adalah tidak boleh ada verb. Contoh apositif seperti ini. Shiva, Shiva ya, noun ini ya, sebagai subjek. The grandson of the grandmother is a smart boy. Is sebagai verb atau kata kerjanya. Ini the grandson of the grandmother adalah apositif atau keterangan yang menjelaskan kata sebelumnya, si Shiva ini. Jadi semua kalimat yang berada di antara koma, dia ada dua bentuk ya, ada di tengah-tengah, ada yang di awal, apositif itu. Kalau apositifnya di tengah, dia akan berada di antara dua koma seperti ini. Jadi the grandson of grandmother ini merupakan penjelasan atas si Shiva. Shiva, cucu dari seorang nenek, is a smart boy, adalah anak laki-laki yang pintar. Seperti itu. Jadi fungsinya apositif seperti itu. Menjelaskan kata benda, kalimat, baik sesudah maupun sebelumnya. Nah ini contoh apositif dahulu, baru kata yang dijelaskan ya. The grandson of the grandmother, Shiva is a smart boy. Cucunya nenek, Shiva, adalah anak laki-laki yang pintar. Seperti itu. Nah ini contoh ketika apositifnya terakhir ya. Shiva is a fan of Cristiano Ronaldo, a famous football player. Berarti a famous football player ini menjelaskan kata sebelumnya. Apa kata sebelumnya? Cristiano Ronaldo. Seperti itu. Ini agak tricky ya teman-teman kalau baru dapat penjelasannya. Kira-kira sudah paham ya? Ada yang ingin bertanya dulu sebelum saya lanjut? Paham, Pak. Betul paham. Ada yang ingin bertanya tidak? Hernanda Octaviani. Halo, Hernanda. Iya, Pak. Are you there? Paham nggak apositif itu apa? Dikit. Iya. Kalau Hernanda simpulin, kira-kira apositif itu apa? Menurut Hernanda ya? Penjelasan ya. Penjelasan atas kata sebelum. Iya, atas atau sudah. sesudah ya. Oke. Oke. Jadi intinya gitu. Thank you Hernanda. Sama-sama. Oke. Jadi intinya seperti itu. Apositif adalah penjelasan dari kata yang sebelum atau setelahnya. Nah, ini ada contoh soal ya. Last semester, a friend of mine graduated cum laude. Valentine's Day, February, hari Valentine pada bulan Februari ya. Dia sebagai apositif, Februari sini sebagai apositif menjelaskan Valentine's Day is a special holiday for sweethearts. Adalah hari spesial bagi pasangan kekasih. Ini Februari sebagai apositifnya. Tom, nomor 3. Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Tom, a really good mechanic, seorang montir yang handal, is fixing the car, sedang memperbaiki mobil. Jadi apositifnya mana? Apositifnya adalah a really good mechanic, karena menjelaskan si Tom. Tom itu siapa sih? A really good mechanic. Tom itu adalah seorang
mekanik yang handal, a really good mechanic. Seperti itu. Ini ada soal lanjutan. Nanti kita bahas ya, karena masih ada materi selanjutnya. Oke, next. Nah, poin ketiga yang teman-teman harus tangkap, harus pahami dalam mengerjakan TOEFL structure ya. Ada participle. Participle artinya adjektif yang dibentuk dari verb ing ataupun verb 3. Contohnya, the man sitting behind me is my teacher. Terus, adjektif tadi itu artinya kata sifat ya. Participle adalah kata sifat yang dibentuk dari kata kerja plus ing atau kata kerja ketiga. Contohnya, the man sitting behind me is my teacher. Kalau kita analisa dari kalimat ini, subjeknya adalah the man dan verbnya adalah is. Sitting, walaupun dia ini kata kerja plus ing, tapi dia berfungsi bukan sebagai kata kerja utama ya. Dia sebagai participle atau kata sifat yang dibentuk dari verb ing. Jadi ini maknanya, the man sitting behind me, laki-laki yang sedang duduk di sampingku adalah guruku. Seperti itu. Jadi sitting verb 3 ini sebagai kata sifat yang menyifati subjeknya, the man. Terus contoh yang kedua, the car repaired by mechanics is mine. The car repaired by mechanics is mine. Kita analisa lagi. Subjeknya yang mana? The car sebagai subjek. Terus verbnya yang mana? Verbnya adalah is. Repaired by mechanics. Repaired, walaupun dia verb 3, tapi dalam kalimat ini, dia tidak terhitung sebagai kata kerja, melainkan sebagai participle atau adjektif atau kata sifat. Jadi maknanya seperti ini. The car repaired by mechanics is mine. Mobil yang diperbaiki. Repair kan memperbaiki. Karena dia verb 3, jadi maknanya diperbaiki. The car repaired by mechanic is mine. Mobil yang diperbaiki itu oleh si montir is mine. Is sebagai kata kerja, to be-nya mine, milikku. Jadi verb 3 repair di sini berfungsi sebagai kata sifat ya, participle. Nah, ada juga participle ya, verb ing. The man wears a hat. Ini contoh kalimat langsungnya, wears a hat. The man wears a hat is my friends. Ini juga wears a hat, dia sebagai penerang ya, atau sifat dari the man. Laki-laki yang menggunakan topi is my friend. Bisa juga disingkat menjadi verb ing. The man wearing a hat is my friend. Seperti itu. Jadi intinya participle itu merupakan kata kerja, atau bukan ya, participle merupakan kata sifat yang dibentuk dari kata kerja ing dan kata kerja bentuk ketiga. Ada yang ingin bertanya? Oke, kita next. The car is washed by them. The car is washed by them is mine ya, sama. Ini menyifati the car-nya. The car washed by them is mine. Ini pola terakhir yang sering muncul di TOEFL. The car washed by them is mine. Mobil yang dicuci oleh mereka adalah milikku. Seperti itu. Jadi wash di sini sebagai sifatnya. Wash sebagai sifat, is di sini sebagai kata kerja utama. Participle after object. I meet a man. He wears a hat. I meet a man wearing a hat. Saya bertemu seseorang wearing sebagai partisipalnya yang menggunakan sebuah topi. Ini contoh soal
teman-teman. The proposal was offered by me was rejected. Nah, ini ada yang berfungsi sebagai apositif, ada yang berfungsi sebagai verb utamanya. The schools offering best quality will have more students. The schools offering best quality will have more students. Jadi kita analisa the schools sebagai subjeknya. Offering best quality, offering, dia kata kerja verb plus verb in menjadi sifat ya, participle, menyifati the schools. Offer kan artinya menawarkan. The schools offering best quality. Sekolah yang menawarkan best quality, kualitas terbaik, will have, di sini sebagai kata kerja utamanya, models ya, will have more students, akan memiliki lebih banyak siswa. Nah, gitu cara analisanya teman-teman. The food is served in the restaurant is delicious. The food sebagai subjek, is delicious sebagai main verbnya. Is served in the restaurant sebagai apositif atau participle yang menjelaskan the food, sifat ya. Ini biasa disingkat juga. The food served in the restaurant is delicious. Maknanya, makanan yang disajikan di restoran rasanya delicious, rasanya lezat, ya. Number 4. Ada yang mau coba jawab? Nomor 4. Vera Kurniasih mungkin? Halo Vera. Halo Pak. Halo. Mau coba jawab nomor 4 enggak? Coba deh. Jawab nomor 4. Masih bingung? Iya Pak, antara itu use itu kata itu Pak, kata adjektif. Ya, ingat yang adjektif itu kan yang verb ing atau verb 3. Jadi kita eliminasi yang uses itu kan. Eliminasi. Ya, antara bisa masih ya Pak. Ya, betul. Delta juga kita eliminasi. Karena yang kita butuhkan di sini adalah sifatnya. Karena need sebagai kata kerja utama, ya. Cars sebagai subjek, need sebagai kata kerja utama. Berarti yang kita butuhkan adalah partisipalnya tadi. Bisa jadi B, bisa jadi C. Kira-kira yang mana benar, Vera? Menurut Vera nih? B. Ini Pak. Oke. Cars bla 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 need less money Using hybrid need less money than truck. Oke. Ya, benar ya. Jawabannya Vera sudah benar. Using. Nah, ini tadi kenapa kita pilih using? Nah, ini juga teman-temannya bedanya. Kalau verb ing itu dia konotasinya atau maknanya sebagai sifat yang aktif ya. Using kan menggunakan. Di sini secara maknanya cars using hybrid, mobil-mobil yang menggunakan hybrid need membutuhkan less money than truck. Lebih sedikit uang daripada truk. Artinya lebih murah daripada truk. Kenapa kita tidak menggunakan use? Ini karena dia pasif ya. Kalau kita maknakan sebegini, mobil-mobil yang digunakan hybrid kan tidak cocok karena mobil yang menggunakan. Jadi kita pilih yang verb ing-nya. Participle yang aktifnya using. Oke, jadi tadi jawaban Vera Kurniasih udah benar ya. Thank you Vera. Ada lagi yang mau coba jawab nomor 5? Experiment bla 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 show a giant step in medicine. Siapa nih? Coba. Siska Indri. Halo Siska. Are you there?
Halo, Ya. Halo. Siska. Ya. Siska, ada pertanyaan nggak? Atau mau coba Belum. jawab? Gimana? Mau coba jawab ya? Coba jawab nomor 5. Kayaknya Mm-mm. A. Kayaknya A. Iya. Kenapa bisa punya punya prediksi A? Coba alasannya, Siska. Karena aku verb ing-nya. Verb ing-nya ya. Iya. Experiments using gene therapy show a giant step of in medicine. Ya, sama tadi ya. Ini pola soalnya sama dengan nomor 4. Kita menggunakan participle sifat yang aktif, using ya, eksperimen yang menggunakan gene therapy. Kalau kita pilih B, use gene therapy, dia bakal double verb seperti yang di awal saya jelaskan bahwa kalau dia 2 verb itu keliru atau salah. Karena use sebagai verb lagi ketemu lagi dengan show, berarti dia error. Nggak bisa ada 2 verb sekaligus langsung ya. Kalau kita gunakan Charlie, pilih Charlie, they menambah subjek lagi, padahal sudah ada eksperimen sebagai subjek pertama. Maka dia, kalau kita gunakan C, dia akan double subjek. Nah, ini juga nggak bisa. Seperti penjelasan saya di awal ya, nggak boleh ada double subjek dan nggak boleh ada double verb dalam kalimat. Ini gene therapy uses. Ini juga keliru ya. Penggunaan gene therapy. Maka yang cocok untuk sebagai adjektif partisiple atau sifat di sini adalah alpha. Using gene therapy. Experiment using gene therapy show a giant step in medicine.